Selamat sore, saya mahasiswa Ali Jenjang Stikes Maranatha Kupang. Nama Valentina Marnawea. Sore ini akan mempresentasikan materi manajemen keperawatan tentang delegasi dan prioritas perawatan klien. Definisi delegasi. Pada tahun 1996, Ana mendefinisikan pendelegasian sebagai penugasan kembali tanggung jawab atas kinerja suatu pekerjaan dari satu orang ke orang lain. Prinsip-prinsip delegasi. Proses keperawatan menggambarkan ruang lingkup praktik keperawatan. Profesi keperawatan mengidentifikasi dan mengawasi pendidikan, pelatihan, dan penggunaan peran tambahan yang diperlukan terkait dengan penyampaian perawatan klien langsung. Asuhan keperawatan dan keahlian RN mengarahkan perawatan dan menentukan penggunaan yang tepat dari setiap personal tambahan yang terlibat dalam memberikan perawatan klien langsung. RN menerima bantuan dari personel keperawatan tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan untuk klien, menurut Ana 2005. Proses keperawatan dan delegasi. Sebelum memutuskan siapa yang harus merawat klien tertentu, perawat perlu menilai persyaratan perawatan setiap klien, menetapkan tujuan khusus klien, dan mencocokkan keterampilan orang yang ditugaskan dengan tugas yang perlu diselesaikan atau penilaian. Memikirkan hal ini sebelum mendelegasikan membantu mencegah masalah di kemudian hari atau rencana selanjutnya. Perawat memberikan tugas kepada orang yang tepat atau penerapan. Kemudian perawat harus mengawasi perawatan dan menentukan di mana kebutuhan perawatan klien telah terpenuhi atau terevaluasi menurut Zimmerman dan Schultz 2013. Kriteria delegasi. Tujuan pendelegasian bukanlah untuk memberikan tugas kepada orang lain yang tidak ingin Anda lakukan sendiri. Dalam mendelegasikan, perawat harus mempertimbangkan keduanya, kemampuan dari orang yang diberi tugas dan keadilan tugas untuk individu dan tim. Menurut Whitehead, Weiss, dan Tappen 2010, tahun 2005, Ana telah menetapkan tugas-tugas yang tidak boleh didelegasikan oleh RN karena mereka khusus untuk disiplin keperawatan profesional. Aktivitas ini termasuk asesmen awal dan asesmen tindak lanjut. Jika pertimbangan keperawatan diidentifikasikan menurut Zimmerman dan Schultz 2013, keputusan dan penilaian tentang hasil klien, penentuan dan persetujuan rencana perawatan klien, intervensi yang membutuhkan pengetahuan, keputusan atau keterampilan keperawatan profesional. Keputusan dan penilaian diperlukan untuk evaluasi perawatan klien. Masalah terkait tugas, prioritas dan efisiensi tim juga menjadi pertimbangan yang penting yang terdiri dari kemampuan, prioritas, efisiensi, dan kelayakan. Kekhawatiran berorientasi hubungan. Kekhawatiran yang berorientasi pada hubungan termasuk keadilan, kesempatan belajar, masalah kesehatan, kesesuaian, dan profesi staf seperti keadilan, peluang belajar, kesesuaian, dan preferensi. Model pemberian perawatan, keperawatan fungsional, keperawatan tim, asuhan klien total, dan keperawatan primer merupakan model pemberian asuhan yang dikembangkan dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan klien dengan ketersediaan dan keterampilan perawat. Perawat perlu mengembangkan keterampilan delegasi dan komunikasi yang kuat agar berhasil menindaklanjuti model pemberian asuhan yang diberikan kepada keperawatan fungsional, keperawatan tim, perawatan pasien total, dan perawatan primer. Kesimpulan, konsep pendelegasian bukanlah hal baru. Dalam lingkungan perawatan kesehatan saat ini, kebutuhan untuk mengendalikan biaya menggunakan staf RN penuh tidak realistis. Mengetahui prinsip-prinsip pendelegasian merupakan keterampilan penting bagi perawat terdaftar
keterampilan organisasi pribadi, dan kemampuan untuk memprioritaskan perawatan pasien merupakan prasyarat untuk pendelegasian. Dalam memahami konsep pendelegasian, membantu perawat baru mengatur dan memprioritaskan perawatan klien. Mengetahui staf dan kapabilitas mereka menyederhanakan pendelegasian. Memanfaatkan kemampuan anggota staf menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan produktif bagi semua orang yang terlibat. Sekian dan terima kasih.